Bahagianya orang benar yang takut akan Tuhan, menentukan nasib keturunannya. Saudara, ketika kita diberkati hari ini, itu tidak terbatas pada hidup kita. Tetapi ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita hidup benar dengan setia, itu juga menentukan nasib anak cucu kita. Amin. Karena ketika kita menjadi teladan di dalam kehidupan anak cucu kita, maka anak cucu kita akan dilanjutkan berkatnya terus-menerus. Amin. Itu sebabnya saya mengatakan di sini, bahagianya orang benar yang takut akan Tuhan, menentukan nasib keturunannya. Kita baca sama-sama Mazmur 112 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nah saudara, ini sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Biarlah kita belajar untuk setia pada Tuhan kita. Nah saudara, pada zaman yang rusak, sepertinya zaman itu rusak bukan hanya sekarang, tapi dari dulu. Karena firman Tuhan mengatakan, segala sesuatu tidak ada yang benar-benar baru. Dahulu pun juga sudah ada. Kejahatan yang dahulu pun juga sudah ada. Cuman sekarang berkembang karena teknologi. Kalau dulu belum ada teknologi, sehingga kejahatan tidak terekspos. Kalau sekarang ketika kita melakukan kejahatan, besok pagi sudah muncul di YouTube. Jadi kelihatannya itu frekuensinya banyak memang, karena orangnya juga lebih banyak. Tapi kejahatan, tingkat kejahatannya sama. Dan zaman Nuh juga rusak, saudara. Dan alam melihat bumi penuh dengan kekerasan. Bukan hanya zaman sekarang penuh dengan, tapi dulu juga. Tetapi di sini yang menarik, saudara. Nuh memilih hidup takut akan Tuhan. Dan suka melakukan kehendaknya. Dan dia melakukan kehendaknya itu dengan segenap hati untuk membangun Bahtera itu sampai selesai. Dan saya melihat pembangunan Bahtera itu dilakukan tempat-tempat yang sangat tidak masuk akal. Dan juga membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan Nuh tekun melakukannya. Nuh dan keluarganya tekun, dan itulah yang membuat Allah memberkati seluruh keluarganya. Amin. Satu orang, karena satu orang takut akan Tuhan dan suka melakukan firman-Nya, maka seluruh keluarga yang selamat dan keturunannya menguasai bumi, menjadi umat pilihan Allah. Bangsa Israel juga datang dari keturunan Nuh. Nuh terus Abraham itu keturunan Nuh. Ya. Nah, saudara, akibat satu orang Alkitab mencatat juga, kita semua jatuh di dalam dosa. Akibat satu orang juga yang taat kepada firman Allah, Yesus Kristus, berkat pengampunan itu, saudara dan saya menikmati sampai hari ini. Amin. Barang siapa yang percaya kepadanya, ada keselamatan. Dan seluruh keluarga, bukan hanya kita, seluruh keluarga kita menikmati berkat, menikmati keselamatan dalam hidup kita. Saya sering mengatakan kepada saudara, masa depan anak cucu kita bukan hanya terletak seberapa keras kita berusaha, tetapi juga terletak pada seberapa setia saudara dan saya. Ada tangan-tangan yang akan memberkati dan menolong bahwa anak cucu kita akan hidup dengan perkasa di bumi. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, apa itu kebahagiaan sejati? Apapun yang kita punya tidak pernah membuat kita bahagia sejati. Segala sesuatunya akan berubah, segala sesuatunya akan ditinggalkan. Tetapi ketika Tuhan Yesus bertata di dalam hati kita, Dia akan ada selama-lamanya bersama kita. Dan kita juga akan ada selama-lamanya, hidup selama-lamanya bersama-sama
dengan dia. Ya, seringkali kita itu sudah terbiasa memberi warisan, betul ya? Yang tidak punya usaha, anaknya disiapin rumah. Ya, yang punya usaha, anaknya disiapin akan mengganti. Kalau saya istilah kerennya, CEO-nya dia, ya kan? Pemiliknya juga dia. Nah, kalau yang punya jabatan, contohnya, nggak usah yang gede-gede. Kalau bapaknya guru, ya, atau tentara, anaknya disiapkan jadi tentara, jadi guru, saudara lo. Itu warisan lo. Kita sudah terbiasa seperti itu. Ya, kita memikirkan bagaimana tuh kebahagiaan anak cucu kita. Itu sudah terbiasa dalam hidup kita. Cuman satu yang belum terbiasa. Apa itu? Warisan kehidupan iman yang benar dari Tuhan. Itu akan sangat melengkapi hidup anak cucu kita. Anak cucu kita mungkin bisa hebat. Anak cucu kita belum tentu juga ketika kita mewarisinya. Warisan itu akan berkembang. Bisa jadi. Sekarang ini saya sering banyak melihat perusahaan-perusahaan keluarga yang dulunya diwariskan begitu jaya, pelan-pelan mulai meredup. Satu hal, saya ingin katakan kepada saudara, warisan sesuatu yang baik bagi anak cucu, ya, adalah bukan sekadar harta yang bisa habis, tapi teladan hidup yang takut akan Tuhan. Amin. Ini teladan yang harus kita berikan kepada anak. Orang tua yang hidupnya benar akan menghasilkan anak cucu yang perkasa dan diberkati. Kenapa kok bisa diberkati? Mari kita baca Amsal 22 ayat yang ke-6. Nah, kita baca sama-sama, 2, 3. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kalau kita didik anak kita dengan baik, dengan teladan yang kita berikan, dengan teladan yang cinta Tuhan, dengan teladan yang suka melakukan firman Allah, saya percaya mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Masalahnya terletak di sini, saudara. Kita seringkali menginginkan anak-anak kita berdoa, tapi dia tidak pernah melihat kita berdoa. Kira-kira gimana? Kita menginginkan anak-anak kita setia dan untuk berdoa, tetapi dia tidak pernah melihat kita berdoa di rumah. Kira-kira bagaimana? Bisa? Ya kan bisa. Ketika kita ingin melihat anak-anak bertumbuh dengan baik, biarlah kita memperlihatkan teladan hidup yang ada di dalam rumah tangga kita. Nah, saudara, dan kita bisa mengajarkan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut adalah kebenaran firman Allah, sehingga anak-anak muda akan tumbuh membawa bibit-bibit yang baik dalam hidup kita. Di sini saya ingin mengatakan, bukan berarti anak cucu orang benar itu tidak bisa jatuh. Iya, seringkali orang Kristen, anak-anaknya orang Kristen yang takut sama Tuhan itu juga bisa berbuat dosa. Contohnya bisa juga anak pendeta yang nakal, saudara. Tapi saya melihat di sini juga ada anak pendeta yang nakal, tapi pada akhirnya dia bisa kembali pulang dan menjadi pendeta. Saudara, itu sesuatu yang berbeda, ya kan? Nah, lalu saya berpikir bukan berarti anak cucu orang benar yang takut akan Tuhan itu tidak bisa jatuh dalam dosa. Tetapi karena Ferry mengatakan, Om, kalau sudah dewasa, lepas dari sekolah minggu, remaja, itu nakal-nakalnya orang. Kan pergaulan yang salah bisa membuatnya terpuruk. Saudara, pergaulan yang buruk bisa membuat kita terpuruk. Tapi saya mengatakan kepada Ferry pada waktu itu, tetapi kita memberikan jalan kepadanya. Dia pada satu saat
Ketika dia terpuruk, dia tahu jalan pulang. Amin. Kalau dia tidak punya bekal, dia tidak pernah tahu. Ketika dia menyadari apa keputusannya salah, dia tidak pernah tahu jalan pulang kemana. Tetapi ketika kita menyediakan jalan pulang, yang mendidiknya, kita memberikan didikan yang baik, pada saat tertentu ketika dia terpuruk, dia akan melihat dampak dalam hidupnya. Dia akan berpikir untuk kembali pulang kepada rumahnya. Kenapa? Ketika kita pelajarkan jalan pulang kepada anak-anak kita, kebenaran itu, saya percaya ketika mereka terpuruk, mereka langsung akan teringat kepada rumah bapaknya. Kenapa? Karena di dalam rumah bapaknya dia menyadari ada kasih, ada kehangatan, ada jaminan. Saudara, dan Yesus juga mengungkapkan, jika satu orang bertobat, malaikat di surga, beribu-ribu malaikat di surga akan bersorak-sorai. Dan Bapak ini merasakan kebahagiaannya sehingga dia mengatakan, anakku yang telah hilang ditemukan kembali, anakku yang telah mati hidup kembali. Anak-anak kita adalah tanggung jawab kita untuk memberikan pendidikan yang baik. Didiklah mereka dengan baik, berikan teladan dalam kehidupannya. Kalau orang itu hidupnya benar-benar takut akan Tuhan, pasti dia bebas dari masalah. Benar nggak kira-kira? Salah, saudara. Tuhan tidak pernah mengatakan kita itu tetap akan bebas masalah. Masalah itu tetap ada. Sebaliknya, Daniel juga mengalami masalah. Sebaliknya, ini yang beda. Mereka adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah masalah. Ya, sekalipun yang paling berat di dalam hidupnya, tetapi jiwa dan hatinya tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dia tidak ingin meninggalkan Tuhan di tengah-tengah masalah yang sangat berat. Saya katakan kenapa masalah sangat berat? Karena Daniel diperhadapkan dengan mati hidupnya, tetapi dia memilih tetap Tuhan. Amin. Daniel dikenal bisa melakukan semua itu karena ada roh dewa di dalam hidupnya. Betul ya? Mereka menyebutkan roh para dewa yang luar biasa, roh dewa yang kudus. Tapi kita menyebutnya adalah roh Allah. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, di jalan yang benar, kita berbahagia. Karena di situ tidak akan mengecewakan. Kita boleh masuk di dalam masalah-masalah yang besar, tetapi ada penolong yang sangat cinta kepada saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Karena roti angkat di tangan kanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku di dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditemukan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang kamu tidak akan minum lagi hasil buah anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat yang berlimpah-limpah akan memelihara kedua saudara dan saya mulai hari ini sampai malam-malam. Terima kasih Tuhan, semua yang kami terima dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Putranya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh katakan